Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dan sholat. Nah, selesai. Jadi kita lanjutkan materinya masih yang kemarin. Terakhir itu kita belajar solusi linear ya. Jadi kemarin yang lalu kita belajar kita bisa dapatkan persamaannya kuat ya, kuat. Ya. Kita bisa dapatkan kuadrat di kuadrat plus minus 3/2 omega m kemudian a kuadrat di tau a kuadrat d 16 delta. Ini kan persamaan linear densitas semanlinear dari medan densitas. Kemudian solusi ini kita ambil, kita gunakan pemisihan variabel. Jadi densitas ini kan bergantung terhadap ruang dan waktu. Nah, kita pisahkan. Jadi kita pisahkan kebergantungan terhadap waktunya itu adalah d, kemudian kebergantungan terhadap ruangnya adalah delta. Nah, itu yang kita gunakan di persamaan linear ya, persamaan linear. Nah, ini namakan dengan, sebenarnya tidak seperti ini sebenarnya secara umum, tapi kita namakan dengan pemisahan variabel. Jadi kita pisahkan suku yang bergantung terhadap waktu dan terhadap ruang, sehingga dapatkan solusinya. Persamaannya kalau kita masukkan ini, ternyata kita dapatkan ini jadi apa? Terhadap waktu aja kan, berarti apa? D kan? T kuadrat, kemudian ini plus A D tau, kemudian minus 3/2 omega m kuadrat D, karena ini hanya bergantung terhadap apa? Waktu kan? Ini bergantung semuanya terhadap fungsinya terhadap. Nah, kalau sudah bergantung terhadap fungsi terhadap waktu, maka kita bisa selesaikan ini. Selesaikan dengan menganggap bahwa solusinya ini merupakan pangkat dari waktu. Kita anggap bahwa solusinya ini menjadi sebagai pangkat terhadap waktu. Nah, setelah kita masukkan ini, ternyata kita dapatkan solusinya apa? Kemarin D-nya adalah ada 2 ya, sebanding dengan kemarin di pekan lalu. Ada 2 ini. Pertama, solusi yang positifnya itu adalah T kuadrat
satu lagi T pangkat minus 3 gitu. Tau pangkat minus 3. Nah, dan kita tahu kalau hubungan antara apa namanya tau itu adalah sama dengan hubungan tau dengan A. Dengan A hubungan. DT sama dengan AD tau. Ya. Jadi DT sama dengan AD tau. Ya. Jadi taunya sama dengan Tau sama dengan kan berarti kan DT tau sama dengan DT per A. Berarti 1 per A integral 1 per A DT. Nah, jadi hubungannya apa? Jadi tau itu sama dengan A kan? Ya. Sama apa? Tau kuadrat itu sama dengan A. Tau kuadrat sama dengan A. Jadi ini adalah A. Kemudian ini adalah A pangkat minus apa? 3/2. Jadi hubungannya itu jadi karena hubungan T dengan tau itu kan ini kan ya. Jadi hubungan. Jadi tau itu adalah apa namanya? A pangkat setengah. Tau itu adalah A pangkat setengah. Kemudian setelah ini berarti kita bisa dapatkan bahwa growth faktornya itu dia ada 2 kan? Ada yang dia linear terhadap A, ada lagi yang menurun kan? Ada 2. Ini adalah D sebanding dengan A, kalau ini D sebanding dengan A pangkat minus 3/2. Jadi ada 2, ini growing mode, ini growing, ini adalah decaying yang dulu. Karena A-nya naik di sini, maka karena kan terhadap A ini kan naik ya kan, maka nilai A ini akan turun kan, yang tetap adalah yang A. Jadi yang kita ambil itu adalah solusinya jadi apa? Solusi linearnya menjadi dx tau itu menjadi apa? Sama dengan dx dx, kemudian d-nya ini adalah a kan, berarti a, kemudian d. Nah, jadi perkembangan untuk yang linear, solusi linear kita anggap d itu adalah perkalian dari apa namanya hubungan linear terhadap densitas. Nah, ini solusinya untuk kita anggap kalau dia itu tidak ada faktor-faktor lain yang kecuali gravitasi aja ya, yang mengaruhi perkembangan sastra. Ini namanya solusi linear solution. Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan kemarin sudah saya singgung tapi tidak terlalu panjang. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan bagaimana evolusi dari kecepatan. Kalau ini kan evolusi dari densitas. Jadi evolusi densitas itu sebagai perkalian dari apa namanya perturbasi materinya. Ini perturbasi materinya, perkalian materinya terhadap growing factor. Jadi perkalian itu hanya dikalikan aja. Jadi kalau mau saya dapatkan misalnya untuk A sekian gitu, saya tinggal kalikan aja. Nah, jadi masukkan A-nya, masukkan dapat itu. Seperti itu secara sederhananya. Jadi kita bisa dapatkan untuk solusi yang linear. Jadi solusi linear menganggap suku yang lain itu dihilangkan. Ini pengaruhi kalau misalnya
kita bisa lihat. Kita masuk lagi ke persamaannya ya. Oke, saya review sedikit persamaannya. Ya, persamaan ini ya. Persamaan ini. Jadi kalau dia solusi linear, kita hanya mengambil bagian ini gitu. Kita solusi linear, berarti kan ini adalah di delta delta kemudian ditambah delta u, kemudian ini juga x tau ya, dengan 0, kemudian du kemudian x tau d tau tambah a kemudian u x tau, ini sama dengan minus. Jadi yang mengaruhinya itu hanya gravitasi, yang lainnya kita abaikan faktor-faktor yang lain, misalkan bagian stres ya, kan ada bagian stres di sini, ini bagian stres, ini bagian tekanan di sini nggak terlalu jelas, itu kita abaikan. Jadi yang kita fokuskan itu adalah pengaruh densitas itu akibat gravitasi. Jadi kalau kita dapatkan persamaan linear kalau kita gabungkan. Kemudian dari sini kalau kita melihat evolusi dari kecepatan untuk persamaan linear, kan kecepatan itu sendiri kan di sini berarti apa? Ini kan adalah kecepatan kan? Kan kita bisa nyatakan bahwa theta itu adalah divergence dari u kan? Kecepatan kan? Kecepatan. Jadi saya menyatakan divergence dari u. Sehingga ini menjadi apa? Do d tau plus theta sama dengan 0 kan? Berarti theta ini adalah minus dari perubahan dari densitas kan? Ya, sehingga kalau saya dapatkan densitasnya, saya dapatkan ini kan? Jadi apa? Minus d tau dari a dx kan? A dx. Nah, tapi kan itu yang kita turunkan terhadap tau. Dan ini adalah a, saya ubah dulu. Hubungannya apa? Kita gunakan turunan terhadap tau ya, berarti kita bisa dapatkan di sini. Theta itu adalah minus b tau, jadi pertama kita tuliskan dulu a, kemudian d dx. Ya, berarti apa? Minus d per dA ya, kemudian a dx, kemudian dA per bukan dA per dA, d keseluruhan yang ini ya dA per dA ya. Kalau ini kan dA ya, dA per dA ya. Nah itu kan dA per dA. Jadi kita bisa tulisan seperti itu. Nah, dA per d tau sendiri kalian sudah tahu. dA per d tau itu adalah apa? A kan? Tapi H-nya ini bergantung terhadap tau ya. Jadi sama aja dengan apa? H itu adalah A per A.
Jadi ini adalah minus. Jadi ini jawabannya adalah minus DA. Saya turunkan ke dalam A, berarti kan habis ya. A-nya habis, tinggal apa? DX. Kemudian ini jadi A. Jadi jawabannya adalah DX. Minus A DX. Jawabannya sekarang sini. Minus jadi sama aja, jadi densitas sama kecepatan itu sama tapi berbeda aja tanda negatif ini. Jadi kalau terjadi perubahan densitas negatifnya, maka di situ ada kecepatan. Jadi tapi arah negatif. Jika ada perubahan densitas, maka di situ ada perubahan kecepatan. Jadi terjadi kecepatan. Itu pengertiannya ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan, kalau kita tahu densitas, kita dapatkan kecepatan. Di satu hal yang berbalik untuk yang kasus linear. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang di luar ya, di luar linear. Tapi ingat di sini, untuk kasus ini berlaku hanya untuk apa? Kita anggap materi itu dominan ya, seluruhnya. Omega M 1 atau ini istilahnya adalah Einstein. Nah, ini untuk ini berlaku. Tapi untuk yang lain tuh omeganya itu tidak bergantung terhadap tidak konstan seperti itu satu, tapi apa? Bergantung terhadap waktu omeganya. Di setiap daerah-daerah kosmologi kan omeganya berubah kan, sehingga persamaannya tidak persis sama seperti ini. Jadi omeganya itu bergantung terhadap rata. Sekarang kita masuk ke yang di luar linear ya, di luar linear. Sekarang kita masuk ke non linearnya. Jadi sekarang kita lihat ada dua persamaan ya, yang non linear sama adalah
Nah ini persamaannya. Ini harus diselesaikan. Ada dua persamaan nih. Persamaan pertama, persamaannya kedua. Sehingga apa kalau persamaannya seperti ini? Maka ini gunanya kita menggunakan, karena ini lihat nih kan, ini gradien dari turunan dari densitas plus theta ini kecepatan ya, itu sama dengan minus nabla kemudian nabla dot du. Ada punya begini. Ada turunan di sini kan? Turunan. Kemudian divergensi terhadap itu. Kemudian yang berikutnya, ini juga ada dua. Nabla u dot nabla u. Ini ada dot. Nah ini dua persamaan ini yang diselesaikan. Sehingga apa? Dia akan kesulitan kita kalau diselesaikan dengan menggunakan di ruang apa? Real. Sehingga ini harus kita transformasi ke ruang V. Gimana caranya mentransformasikannya? Lalu sudah sempat saya singgung. Jadi kalau ada suatu fungsi, kita transform ke fungsi V. Fungsinya itu kita bisa nyatakan. Kita hitung seluruhnya f x pangkat minus i k x. Dan sebaliknya ya, kalau sebaliknya berarti apa? X dari y ke real berarti integral d pangkat 3k per 2pi pangkat 3 kemudian fk d pangkat i itu kalau di semangat kalau misalkan sehingga apa? Sehingga suku-suku ini saya bisa rubah semua menjadi bergantungan terhadap y terhadap k di ruang k sekarang di k space di ruang k sekarang. Nah, jadi kalau misalnya ini theta jika ada seterusnya di sini theta, maka dia kita bisa saya tuliskan ada langsung. Sehingga ini adalah delta aksen sekarang atau delta d tau, dan ini sudah berfungsi terhadap keadaan. Tinggal dimasukkan aja ya, masukkan ini integral. Kalau mau saya rubah ini berarti apa? Integral dari pangkat 3x ini kan x kan, dari pangkat minus 3x berarti ini kan delta ya, dan seterusnya x tau seperti itu. Sehingga terakhir saya dapatkan kalau jelas do theta ya tau kemudian ditambah theta ya tambah theta tau. Nah, suku-suku yang ini itu saya ganti menjadi S alpha ke tau, yang S alpha ke tau itu S alpha bisa nyatakan itu sebagai source alpha ke tau. Ini jadi adalah saya tuliskan dulu ini jadi S alpha Q tau source-nya. Yang satu lagi D tau. Kemudian ini apa? Fungsi terhadap K dan tau. Kemudian ditambah apa? Kemudian ini tau ya, tau nggak usah saya tuliskan ini fungsi tau tambah apa?
3/2 omega M, kemudian A kuadrat, A kuadrat delta. Nah, kalau ini source-nya adalah S beta T. Nah, jadi ada dua ini. Nah, S alpha ini kombinasi dari apa? Kombinasi dari ini, delta dan U. Nah, jadi kombinasi. Jadi kalau misalnya itu saya bisa tuliskan jadi S alpha di sini itu adalah kombinasi dari delta minus D pangkat 3 Q per 2P pangkat 3. Kemudian di sini saya tuliskan ini alpha, kemudian ini P minus Q, kemudian theta delta. Nah ini theta dan delta. Kenapa? Ini delta ini, kemudian theta dengan ini kan nabla didudukkan dengan ini kan divergensi kan hasilnya. Divergensi ini jadi U kan, divergensi U dari jadi theta kan. Nah, jadi makanya di sini muncul theta. Jadi ini theta dan delta. Kemudian yang satu lagi kopling ya, yang beta. Kopling yang beta itu berasal dari minus D pangkat 3 I 2Pi pangkat 3, berarti ini adalah beta. Betanya ini semua sama I K minus I. Nah, kalau di sini lihat di sini, ini kan nabla dan U kan nanti, nabla dan U kan, berarti hasilnya ini adalah theta kan? Makanya di sini adalah theta dan theta. Nah, itu koplingnya sendiri. Saya tuh, ini saya kurang saya. Jadi kalau misalnya alfanya sendiri itu namanya kernel koplingnya. Jadi kalau misalnya kita transformasi ke Fourier, maka dia muncul kopling ini, sehingga tidak muncul ada alfa betanya itu adalah alfa ini, berarti kopling alfanya itu adalah I. Q1 dot 1 plus Q2, kemudian betanya adalah setengah, kemudian Q1 didotkan dengan Q2, Q1 plus Q2 per Q1 kuadrat Q2. Nah itu atau kopling. Nah, kalau sudah dapat seperti ini berarti apa? Kalau sudah dapat seperti ini berarti untuk mencari apa? Mencari deltanya, berarti ini saya cari delta, saya pindah ke sini kan? Kemudian saya masukkan ke sini kan? Saya substitusikan dari persamaan satu ke persamaan kedua. Ya. Kalian bisa coba ya. Di tesis saya ada saya detailkan, mungkin langsung hasilnya itu biar saya tunjukkan. Jadi hasilnya itu untuk yang delta itu kita dapatkan persamaannya adalah jadi kita bisa dapatkan persamaannya itu
ini adalah minus. Langsung mungkin saya tuliskan di langsung ini aja. Jadi minus 2 kuadrat delta 2 kuadrat, kemudian minus 2 ini plus 2 kuadrat. Omega nya saya kasih 1 aja, 1 langsung adalah S beta minus 2 delta plus A S A. Nah ini. Jadi ini sudah apa? Sudah bergantung terhadap delta semua kan? Delta semua. Jadi kalau misalnya untuk yang linear berarti apa? Source-nya semua 0 kan? Kalian. Berarti yang suku yang sebelah kanan itu 0. Linear. Sehingga ini balik lagi ke yang persamaan tadi kan? Yang linear ini. Tadi. Jadi kan tadi balik lagi ke persamaan tadi. Ini balik lagi ke persamaan. Kalau dia linear berarti apa? Sukunya 0 berarti sisanya adalah delta 0. Balik lagi kita. Tapi secara umum gimana cara menyelesaikan persamaan ini? Yang kita lakukan itu kita menggunakan metode perturbasi. Fokus yang delta dulu. Berarti apa? Saya anggap solusi keseluruhan itu berarti kombinasi linear dari solusi orde. Ini kan ini terhadap tahu. Sekarang saya tuliskan di sini. Mungkin kita ganti aja terhadap A. Bisa terhadap ini atau kita ganti terhadap A. Jadi tahu kita transformasikan. Sehingga ini menjadi saya tuliskan jadi A kuadrat. Kemudian minus A 2A kuadrat berarti turunan terhadap A minus 3/2 A, kemudian DA, kemudian plus 3/2 delta K, dan fungsi dari A ini sama dengan S delta, kemudian minus A, kemudian 2A, kemudian A S. Nah ini persamaannya kalau kita buatkan dalam faktor skala dalam A. Jadi lihat di sini, kalau misalnya kita anggap kan solusinya secara umum, kalau kita selesaikan secara analitik dengan biasa, sulit nggak ini? Sulit karena ada kopling ini. Ini persamaan non linear. Tapi kalau yang ini 0 semuanya, suku bagian kanan, ini persamaan linear mudah. Seperti tadi kan kita selesaikan dia solusinya solusi linear. Nah, sehingga caranya apa? Kita anggap saja solusi keseluruhan ini itu sebagai kombinasi linear, kombinasi dari suku-suku orde 1, orde 2, orde 3 dan seterusnya. Jadi saya bisa tuliskan ini berarti delta suku orde pertama tambah delta suku orde kedua dan seterusnya. Saya masukkan ke dalam, ke sini. Saya masukkan juga ke kanan. Kan alfa beta ini kan mengandung tadi kan theta delta kan. Sehingga saya masukkan suku bagian kanan. Ini kalau yang deltanya, kalau yang tetanya juga saya masukkan. Theta tadi juga KA. Saya masukkan ini adalah theta 1 K plus theta 2 K dan seterusnya. Saya masukkan suku pertama, suku kedua. Suku pertama saya kelompokkan, suku kedua saya kelompokkan yang sejenis. Nah, suku pertama kita bisa lihat itu jadi apa hasilnya?
karena ada alfa beta tadi kan agak panjang tuh, saya anggap aja sebagai kopling dari integral theta delta kemudian theta. Jadi saya anggap aja S alfa ini sebagai dengan kopling theta delta S beta itu adalah yang lainnya saya skip dulu theta. Nah, kalau suku orde pertama itu hasilnya apa? Orde pertama. Berarti saya masukkan ini jadi apa? H kuadrat minus A dA. Kemudian ini jadi apa? Delta 1 KA. Kemudian ini jadi apa? Theta. Yang S yang di sini kan ada S-nya kan? S beta berarti apa? Theta 1 KA. Theta 1 KA. Kemudian apa? Dikali dengan minus H D A. S betanya adalah theta tadi ada S beta, ini adalah S beta, ini adalah SA alpha ini bersamaan. Nah, ini S alpha, ini S alpha. Ya, S beta S alpha. Nah, jadi ini S beta S alpha, ini adalah theta theta, ini adalah theta delta. Kalau yang suku linear gimana? Yang linear. Jadi yang kode pertama. Jadi persamaannya jadi apa? Kira-kira. Persamaannya balik lagi ke persamaan tadi kan? Suku yang kanannya kan? Itu kan kombinasi theta delta, itu kan jadi kalau saya masukkan ini berarti kan yang ini saya skip dulu, saya misalkan ini adalah yang banyak ini, saya misalkan ini adalah A, berarti suku yang bagian kanan atau S nanti pakai TA atau T kiri ya, TL left, berarti suku bagian left, term left itu menjadi apa? Menjadi atau yang bagian kiri itu menjadi apa? TL itu yang kiri atau yang S kiri, S left, S left itu menjadi apa? T term yang itu dikali dengan delta, ya kan? Delta apa? 1 tambah delta 2 dan seterusnya. Yang kanan menjadi apa? S yang right-nya itu menjadi, ini yang di suku yang ini menjadi apa? Theta beta. Theta berarti theta 1 plus theta 2 plus theta 3 dan seterusnya dikali dengan apa? Dikali dengan theta lagi, theta 1 plus theta 2 plus theta 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian minus, nah, anggap aja suku-suku yang lain ini diferensial ya. Saya anggap aja DA, kemudian A, kemudian di sini suku yang berarti ini adalah theta 1 plus theta 2 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah theta delta ya, delta 1 dan seterusnya. Nah, lihat di sini, perhatikan. Supaya si suku kiri dan kanan dia kan pangkatnya harus sama kan? Itu kan kalau bersamaan kan? Berarti apa di sini? Yang pangkat 1 delta 1 ada nggak di kanan? Delta 1 ada, tapi apa? Diperkalikan ini kan? Hingga di sini hasilnya kuadrat kan?
Sehingga suku kanan ini nggak ada 0. Berarti apa sisanya? Berarti persamaan ini menjadi apa? Persamaan ini menjadi minus A kuadrat minus A 2A kuadrat minus 3/2A 2A plus 3/2 delta 1. Nah itu yang suku yang pertama. Sehingga saya bisa tuliskan persamaan ini menjadi suku yang pertama. Jadi suku yang pertama saya bisa tuliskan ini menjadi A kuadrat kemudian minus A 2A kuadrat 2 kuadrat 2 kuadrat turunan kedua nih minus 3/2 A 2A kemudian plus 3/2 kemudian nambah 1 delta K. Nah itu ini ini balik lagi persamaan tadi. Nah jadi persamaan tadi itu adalah suku yang orde pertama dari persamaan. Itu hasil. Nah, untuk dapatkan suku kedua gimana caranya? Nah, berarti dapat suku pertama nanti masukkan. Dapatkan suku kedua, masukkan persamaan. Jadi dapat suku pertama masukkan suku kedua dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Kita mendapatkan ini. Jadi nanti juga kita dapatkan tetanya adalah minus yang tadi, minus gradien, bukan turunan ya. Kita dapatkan minus turunan dari densitas. Kita juga dapatkan nah kemudian di sini kita lakukan pemisahan variabel solusi ini. Solusinya kan tadi θ 1, θ 2, θ 3 dan seterusnya. Nah, sampai sini ada yang bertanya nggak? Yang sini ada yang bertanya kan? Sebelum kita lanjut. Kira-kira ada nggak? Ini namanya metode perturbasi ya, metode gangguan. Jadi kita ambil yang suku pertama dapat suku kedua, ambil yang suku kedua dapat suku ketiga, suku ketiga suku keempat. Iteratif sifatnya. Nanti kalau kita dapat θ 1 ini, kenapa bisa dapat nanti θ 2? Kenapa? Karena nanti kan ada θ 2 di sini. θ 2 itu adalah kombinasi dari θ 1 delta 1 kan? Nanti ada θ 3 berarti kombinasi θ 1 2 dan 2 1 kan? Iya kan? Ini. Jadi gini. Suku yang sebelah kiri itu kan hanya delta. Suku sebelah kiri ya. Suku yang sebelah kanan itu ada dua apa? Theta delta dan theta. Oke? Dan theta ini kan minus divergen dari delta kan? Berarti theta itu kita nyatakan sebagai kombinasi delta kan? Bisa kan? Sehingga apa? Sehingga kalau saya dapatkan θ 1 dan beta 1 D1, saya dapat θ 2 enggak? D2. Kalau yang pertama kan ini kan D1, kemudian ini jadi D1 dan D1 kan? Ini jadi θ 1 kan? Suku yang sama dengan ini ada nggak di sebelah kanan? Kalau yang linear nggak ada kan? Karena kan ini perkalian kan? Ini kan delta 1 kuadrat, nanti ini delta 1 kuadrat kan? Sehingga nggak ada kan? Sehingga berarti yang di sebelah kanan D1 itu adalah 0 kan? Sebelah kanan. Nah, kemudian sekarang akhirnya saya dapat D1 kan?
dari persamaan ini kan. Nah, ini saya dapat D1. Kalau saya dapat D1, ini kan 2 kan. Saya mau cari D2 yang suku kedua. Berarti suku kedua ini berarti saya bisa nyatakan sebagai kombinasi dari yang pertama dan pertama kan. Ya. Pangkat 2. Pangkat 2 sebagai pangkat yang pertama dan pertama kan, jadi pangkat 2 kan. Oke. Kemudian setelah itu kan saya dapatkan, akhirnya saya dapatkan delta 2 kan. Oke. Nah, setelah saya dapatkan delta 2, saya bisa cari delta 3 enggak? Ya, karena apa? Karena delta 3 itu nanti kombinasi di sini itu adalah kombinasi delta 2 dan delta 1 atau delta 1 dan delta 2. Kan sama kan? 1 2 2 1 karena kan ada theta delta kan. Dan seterusnya. Setelah ini saya dapatkan 4 enggak? Bisa, ya kan? 4 3 nah itu metode iteratif namanya. Metode perturbasi. Kalau saya dapatkan suku pertama, saya dapatkan suku berikutnya. Itu cara menyelesaikan di persamaan diferensial. Kalau kamu ngajar di kuantum kan saja kan, teori gangguan. Mekanika kuantum, S2. Pegang ya, teori gangguan. Di kuantum lagi belajar kuantum. Oh udah. Ada belajar teori gangguan. Belum ada. Oh belum. Teori di Indo kan teori media kuantum. Mekanika kuantum. Sampai teori gangguan. Itu baru sampai yang macam-macam ini loh, apa yang kuantum apa ya sih, kalau yang misalnya kayak ada spin, ada faktor spin itu tidak gangguan, bukan yang ada faktor spinnya, terus ada faktor momentumnya. Momentum sudut itu. Terus ada ini untuk cari level-level energi. gue belum sampai. Oh gitu. Nah, dari apa? Nyari apa namanya? Eigen state-nya. Ground state yang gitu. Belum ya. Belum. Berarti nggak sampai ke sana materi. Ya, karena lama di awal. 2 SKS kan berarti. Oh gitu. Nah itu dimaksud memang di kuantum lanjut sih sebenarnya itu. Maksudnya dimaksud di mekanika kuantum. Dia kan di satu ada juga yang bahas tapi sedikit ya. Itu seperti itu mirip lah teori gangguan. Jadi kalau kita dapat yang pertama, kedua, itu namanya juga perturbation theory in quantum mechanics. Mirip lah seperti ini kan menyelesaikan persamaan Schrödinger juga. Sehingga saya bisa nyatakan, jadi pakai Feynman diagram ya. Ini misalnya solusinya ini adalah D, simbolkan berarti di delta 1. Jadi kalau solusi yang kedua saya dapatkan ada 2 delta 1 saya akan dapatkan apa? Kalau delta 3 berarti apa? Berarti 1 dan 2 kan? Jadi saya bisa tuliskan gini. Jadi yang saya lakukan delta 3. Ini kan berarti di sini delta 1. Kemudian di sini kan delta 2. Ini adalah delta 1, ini adalah delta. Dan seterusnya di Feynman diagram. Jadi integral yang tadi itu kita bisa katakan sebagai ini. Jadi solusinya saya bisa anggap seperti ini. Solusi ini dan 4 seterusnya berarti 22 21 ya sama. Jadi kalau itu atau ini 1 2 21 sama aja ya. Itu kita bisa simbolkan tadi dengan menggunakan Feynman diagram. Kemudian karena saya anggap dia solusinya itu adalah solusi pemisahan variabel, maka
kan solusinya tadi adalah delta ya. Sedangkan yang pertama ya delta selalu K A, sehingga saya bisa nyatakan ini menjadi delta 1 itu menjadi A delta 1 K plus yang suku yang ini berarti A kuadrat delta 2 K dan seterusnya A pangkat 3 delta 3 dan seterusnya. Nah, saya pisah variabel, jadi suku yang pertama itu hanya perkalian antara dependensi terhadap waktu dan delta, suku yang kedua kuadrat. Itu kalau misalnya kita anggap seperti itu solusinya. Nah, sehingga keseluruhan solusi ini saya bisa nyatakan sebagai I kemudian A I sama dengan 1 sampai dengan K misalnya, kemudian A pangkat I delta I kemudian saya bisa tuliskan seperti ini. Kemudian yang suku terhadap waktu itu kan tadi minus divergen kan, juga sama, minus berarti minus A, kemudian A berarti sigma, kemudian apa, A I, kemudian delta I. Nah itu jadi solusinya. Tinggal sekarang mencari kernelnya, kernel couplingnya, kernel coupling. Yang ini dulu ya, bagian ini. Jadi kita dapatkan solusi densitas dan sehingga belum terus dari sini, sehingga apa, suku yang lebih tinggi itu adalah sebagai perkalian atau istilahnya dalam matematik convolution dari suku yang linear. Jadi kalau misalnya ini seperti yang ini tadi ya, di Feynman diagram ini sama aja sebenarnya, atau saya tuliskan di sini. Hingga saya bisa tuliskan di sini suku apapun ya yang ordernya lebih tinggi, misalnya lewat K, jangan ambil formalnya I, kemudian M sampai dengan 1 sampai dengan N, kemudian integral dt d pangkat 3 IM per 2 I pangkat 3, kemudian delta 1 IM di vektor N, kemudian 3 delta D, ini delta Dirac ya maksudnya.
Jadi suku yang lebih tinggi itu sebagai convolution dari suku linear. Jadi kalau misalnya saya mau cari D pangkat, ya, perkalian ini kan, berarti perkalian yang satu ini kan, saya kalikan tergantung ini kan M-nya, berarti kali ini kan, Q1, Q2 dan seterusnya, sejumlahkan berapa kali kan ini. Tapi kalau misalnya yang kedua berarti apa? Masukkan ini berarti 2 kan, M sama dengan 1 sampai 2 berarti D pangkat Q1, D pangkat Q2, D pangkat Q1, Q2, D1, Q1, Q2, delta D K Q1 minus Q2. Kemudian apa? F, nah ini kernelnya F Q1, Q2. Dan yang apa? Kopling dari delta ini. Nah, theta juga sama ya. Kalau theta tinggal ganti theta ini, kemudian jadi ganti theta, jadi kita ganti misalkan ini F, G misalkan kernel. Itu kita dapatkan. Jadi Q1 sampai N ini maksudnya adalah Q1 sampai N itu adalah maksudnya adalah Q1 plus Q2 plus Q3 sampai terusnya sampai Qn. Sehingga saya bisa nyatakan dengan menggunakan Feynman diagram, berarti kalau saya mau ini apa? Kalau momentumnya, berarti ini kan, ini K-nya ke kalau momentum, berarti di sini adalah Q1 sampai Qn, Q1, Q2. Jadi momentum awal sama momentum akhir sama. Nah, itu maksudnya. Dan di sini adalah kernel F, ada vortexnya begini, ini kan. Nah itu nyatakan, kita bisa nyatakan integral ini jadi seperti ini. Boleh. Dan apa? Momentum satu. Kemudian ada vortexnya, kernelnya. Jadi dia kan. Nah, bentuk ini representasi yang ini integral ini atau integral ini seperti ini boleh juga. Nggak masalah. Ya. Oh ya, silakan. Coba ini. Coba kalian cari apa namanya? F2 nya, kernel F2 nya. Kernel F2. Kernel F2. Gimana caranya? F2. Tadi apa? Belum jelas. F2. Gimana caranya? Berarti apa? Kalau kernel F2. Berarti suku yang bagian ini kan saya tuliskan di sini, suku yang sebelah sini yang ya yang ini berarti masukkan apa? Masukkan delta tadi kan? Nah, delta kemudian masukkan juga S beta, source betanya, kemudian alpha juga masuk. Nanti kita dapatkan nanti delta
Delta 2 nanti kita berikan, kita pisahkan kan tadi kan solusinya pemisahan variabel waktu dengan k-nya atau ruangnya kan, sehingga nanti kita turunkan hanya terhadap faktor skala kan. Nah, nanti dapat nggak dia ininya karena dapat kan, dapat kan. Oke, kira-kira kernelnya berapa kernel? Kalau saya tulisnya bingung tadi bersama yang mana? Masih dicatat nggak tadi? Yang ini apa? Panas A kuadrat duduk A, kemudian dari masukin delta sama S nya, S nya juga masukin. Saya tulis dulu sama. Jadi pertamanya yang bagian kiri adalah A kuadrat, kemudian minus A kuadrat do A kuadrat minus 32 A 2A, kemudian plus 32 delta 2 kan? Dan ini adalah K A. Ini yang kiri, ini yang left. Yang rightnya, yang left. Yang suku bagian kanan, ini agak panjang. Suku bagian kanan itu adalah ini. Bagian kanan berarti S beta, kemudian yang kedua juga order kedua tentunya, kemudian H, kemudian ya H 2A H S alpha. Nah, S-nya juga yang kita ambil ya. Kemudian tadi S alpha ya beta sempat dicatat nggak tadi? Alpha S beta nah itu masukkan alpha S beta itu masukin beta, alpha S beta masukkan ke dalam. Nanti coba cari F nya. Tadi kan yang tadi kan ini kan bahwa delta yang higher order itu sebagai perkalian kan dari F ini kan, ada kernelnya tadi ini kan. Nah ini siapa couplingnya kan, F-nya, F2-nya atau F-nya. Ini adalah K T1 sampai dengan T2 Tn kan, integral dari kan. Coba
Coba dicari F-nya. F-nya berapa kira-kira? Ini udah saya turunkan sih. Yang F-nya cari berapa? F-nya. Masukkan nilai yang tadi, yang S alpha, S beta yang masukkan. Kemudian turunannya berarti deltanya itu adalah A kuadrat delta 2. Masukkan, kombinasikan semuanya. Kemudian baru ini apa? Turunkan ya. Dapatkan cari. Berarti cuma sampai suku kedua aja kali berapa? Iya, cuma delta 2 doang gitu. Udah kasih teruskan, itu kan delta 2. Delta 2. Iya. Ini kan suku kiri kanan. Yang dicari kalau delta 2. Ini delta umum kan? Delta 2. Gimana? Bayang kira-kira. Tinggal diturunkan aja sih, diturunkan. Nanti bisa kita lakukan hasil. Berarti kalau di situ kita turunkan itu hanya terhadap A kan? Karena delta 2 KA itu sama dengan apa? Delta 2 KA itu sama dengan apa? A kuadrat kan? Delta 2 kan? Nah, kan dipisahkan variabelnya kan? Ya. Sehingga delta K-nya tidak diturunkan. Dari A kuadratnya kan, kita anggap konstan kan, karena kan turunan parsial kan itu, parsial. Jadi saya turunkan ini yang terhadap A, turunan terhadap A ini jadi hasilnya apa? Nah itu lama. Kemudian yang sebelah kanan turunannya berarti kamu pisahkan yang variabel K-nya dengan A-nya, nanti bisa dapatkan hasil. Coba dulu nanti kan kita kalau ya, solusinya juga ada. Kiri udah ketemu hasilnya. Berarti turunan terhadap apa? Yang kiri. Dan doa ini berarti dia Turunan terhadap A. Jadi gini, doa itu kan berarti apa? ini ya Do per do. Ya, do per doa. Kalau dia kuadrat berarti do kuadrat per doa kuadrat. Kalau doa berarti do per apa ya? Kalau ada kuadratnya berarti do kuadrat per doa kuadrat. Turunan 2 kali.
Berarti turunkan. Berarti kalau yang kamu turunkan apa itu di situ? A kuadrat itu terhadap 2A kuadrat ya Pak? Ya, kuadrat aja. Jadi berapa hasilnya? Yang depan doanya nggak diturunin ya Pak? Hah? Yang di suku depan doanya itu nggak diturunin berarti? Iya mana? Yang ada minus A kuadrat yang di depan. Enggak lah, kan ini doang kan? Yang turunkan terhadap ini kan? Iya kan? Operator ini kan hanya bekerja terhadap ini kan? Jadi kan ini hanya pengali aja kan? Ya. Sehingga apa jawabannya? Coba. Hasilnya 5 udah. Dapat nggak? Bener nggak? Dapat nggak minus 3/2? Jawabannya minus 3/2. Dapat nggak? Minus 3/2 nggak? Ada ini. Kan minus. Ini kan berarti apa? A kuadrat turunan 2 kali kan? Iya. Terhadap A kuadrat kan? Iya. Yang pertama itu kan? Berarti dapat nggak? Turunan 2 kali terhadap A kuadrat hasilnya apa? 2. 2. Berarti ini hasilnya adalah minus 2 kuadrat ya. Berarti ini adalah minus. Ini hasilnya adalah minus 2 hasilnya ini kan. Minus 2 hasilnya ini kan. Hasil ini apa? 2A kan? Iya 2A. 2A berarti ini hasilnya adalah ini kalau ini saya tuliskan ini berarti langsung aja hasilnya berarti adalah minus 2A kuadrat. Ini hasilnya adalah minus 3/2 A Kuadrat. dikali dengan 2A kan berarti apa? Minus 3 Minus 3A A kuadrat kan? Minus 3A kuadrat. kemudian ini hasilnya 3/2 A 3/2 A kuadrat. hasilnya semua ini 7/2 minus ya. minus Minus. 7/2. Ini kan berarti kan minus 5 kan? Minus 5 berarti minus 10 kan? Minus 10/2 kan? 3 minus 7/2 jadi hasilnya ini adalah minus 7/2 A itu sebelah kiri ya. Nah sekarang sebelah kanan Itu yang belakang tadi. ini negatif Oh iya kan dia. kan negatif kan 3 kurang negatif kan negatif. Nah sekarang yang suku bagian kanan. Nah, suku bagian kanan itu berarti apa? Suku bagian kanan berarti suku bagian kanan Pak, tadi saya nggak tahu saya keliru atau enggak. Yang ujungnya itu dia do alpha atau delta alpha atau delta beta? yang ini Yang sebelah sana. ini Iya. alfa. Apa ya? Tadi saya memang salah tadi saya itu alfa itu alfa. Saya beta. Itu alfa. Itu alfa. Bukan beta. Sehingga apa? Beta sendiri itu kan isinya itu apa beta? Beta itu kan minus D pangkat 3 Q 2 pi pangkat 3 beta Q K minus Q kan theta 1 Q A theta 2 K minus Q A. Ini saya tuliskan dulu di sini ya biar jelas Oh iya. ya kan. Nah, ini saya tuliskan nah, ini yang saya tulis berarti S betanya itu adalah ini berarti apa? Betanya minus ya kan? D pangkat 3 Q per 2 pi pangkat 3 kemudian apa? Beta beta nggak usah saya tuliskan ini ya beta aja biar nggak panjang beta kemudian theta 1 kemudian di sini apa? Delta ya delta 1 ya tapi ini bergantung sama Q sama A. Theta 1 ya ini theta 1 karena S kita ya theta 1 oke
Kemudian berikutnya yang ini berarti apa? Minus H kan? Kemudian apa? Turunan kan? Do per do A dari H. Nah, S alfanya di sini itu berarti integral di pangkat 3 ya ada minus ini kan? 3 2 di pangkat 3 jadi plus ini ya. Iya. Nah, plus kemudian apa lagi? Ya alfa ya, alfa. Kemudian di sini adalah delta 1 delta 1. Nah, itu. Delta 1 delta 1 ini sendiri tadi apa? Nilainya delta 1 itu negatif dari A HA kan? Ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini delta 1 ya, mungkin agak sama-sama ya dia nih. Lihat nggak kalian? Nggak jelas ya? Delta. Oke. Ini kan berarti apa? Beta, theta 1, kemudian theta 1 kan? Tambah H, dua A, delta. Apa? Ini adalah koplingnya alpha. Alpha kemudian apa? Theta 1 delta 1. Kemudian apa? Ini yang saya turunkan, ini kan nggak saya turunkan ya? Sebelah sini nggak kan? Enggak. Ini kan beta nih. Yang saya turunkan sebelah kanan kan? Yang sebelah sini yang 1 kan? Berarti apa? Alpha sama ini kan saya bisa keluarkan kan? Sehingga yang saya turunkan adalah H. Kemudian saya turunkan di dalam ini kan? Di dalam ini ada A sama A kan? A kuadrat kan? Sehingga saya dapatkan minus H per A pangkat 3 plus 3H kuadrat. Ya, sehingga yang terakhir itu saya akan dapatkan hasilnya adalah ini. Coba aja. Jadi masukkan ini. Berarti kan kamu turunkan ini apa hasilnya ini? Berarti A dan A kan? Turunan ini kan? Turunan dari A kuadrat ini kan? Ya. Turunan ini. Turunan A kuadrat ini dapatkan kemudian diturunkan terhadap A. Dapatkan hasilnya itu adalah yang sebelah sini itu adalah 5/2 alfa plus beta sebelah kiri. Si Mas bingung nggak? Masih. Oh sih. Sukunya enggak. Sebelah kiri ya. Tapi yang sebelah kirinya udah tak? Udah jelas ya? Ini udah. Yang kanan. Sebelah kiri udah. Oke, saya pelan-pelan saya coba turunkan lagi. Oke, ini saya hapus dulu ya. Yang ini udah ya, berarti. Satu-satu. Yang ini berarti hasilnya apa nih? Yang sebelah sini. Berarti apa? Minus apa? Minus integral T pangkat 3 I per 2pi atau nggak bisa saya tuliskan itu yang panjang. Nah, saya fokus ke theta 1 sama theta 1 ini. Ini theta 1 sama theta 1. Berarti saya bisa tuliskan itu adalah beta delta 1 kemudian H-nya itu kan theta itu kan sama dengan apa tadi? Theta itu theta 1 sama dengan minus H kemudian apa? H atau H kuadrat ya? A ya? Ya kan minus HA delta 1 kan? Ini kan? Nah, sehingga apa? Yang suku yang bagian kiri
Sehingga suku yang bagian kiri kan di sini ada theta dan theta kan. Jadi apa? Tetanya theta. Jadi minus H A delta 1 dikali dengan minus H A delta. Jadi kuadrat kan? Iya. Maka ini jadi ada yang H kuadrat kemudian A kuadrat delta 1 delta 1. Yang ini. Yang ini. Ini delta 1 delta 1. Ada betanya tapi koptingnya di sini ada beta dan seterusnya. Ini kalau yang deltanya ya ada beta dan seterusnya gini. Tapi ini aja fokusnya. Nah ini selesai. Dan ini bergantungan H A kuadratnya adalah ini kan. Ada integralnya kan ini. Integral. Ya, saya skip dulu integral. Yang berikutnya berarti apa? Plus apa? H kemudian do A kemudian apa? Jadi saya skip integralnya. Kemudian apa? Di sini ada alfa. Ini tadi ada beta ya. Alfa. Kemudian ini ada theta 1 delta 1 berarti apa? Ada A-nya dulu ya. Adanya A-nya. Theta 1 berarti apa? Minus A kan? Delta 1 kan? Kali A delta 1. Nah ini. Berarti dari situ A-nya ada berapa? Dulu A, kemudian integral ini, kemudian alfa, kemudian A-nya ini adalah A pangkat 3 kan? Pangkat 3 kan? 3 kan? Minusnya keluarkan ya, minusnya di sini. Nah ini pangkat 3. Pangkat 3. Kemudian apa? Tapi H-nya itu kan bergantung A. Jadi apa? Jadi ini kan ada H-nya. A pangkat 3 kan? Nah, jadi turunan ini berlaku untuk A juga dan H juga. Jadi turunan terakhirnya itu kan H A pangkat 3 berarti saya hapus yang ini ya. Jadi turunannya jadi apa? Do A ini aja. A pangkat 3 kan berarti apa? Do A kali A pangkat 3 tambah apa? Do A pangkat 3. Nah, do A mungkin kalian belum dapat. Do A itu nilainya adalah minus H per A. Ini adalah hasilnya apa? Minus H per A. Berarti kali A pangkat 3 tambah A turun ini adalah 3A. Jadi hasilnya total keseluruhan ini adalah yang sebelah turunannya tadi udah. Kemudian kita solusi keseluruhannya kalau kita kelompokkan alfa sama betanya. Kemudian di sini ada alfa tambah ini keseluruhan integral.
suku bagian kanannya itu adalah 7/2 dan minus dari plus atau 7/2 nya kalau minusnya habis ya ada minus yang di sini dan minus 7/2 delta 2. Jadi ini bergantung K, ini bergantung K, sehingga delta 2 nya ini adalah hasilnya nanti kernelnya, atau ini adalah F nya di sini, ini adalah sebagai F, sehingga F nya di sini, F nya di sini adalah kita bisa nyatakan itu sebagai 5/7 alfa tambah 2/7 beta. Nah, ini otak-atik sebenarnya, tinggal otak-atik, nanti alfanya dikelompokkan, betanya dikelompokkan. Kenapa kita bisa nyatakan sebagai ini? Karena apa? Ini kan pindahin ke sini kan, dan ini kan integral ini terhadap yang tadi kombinasi linear, masih ingat tadi? Yang Feynman diagram itu. Jadi, yang ini, K kan? Ini sebagai kombinasi linear dari Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Berarti yang orde 1 diintegralkan semuanya mendapatkan di sini ada kernelnya F-nya. Itu dapatkan hasil yang orde yang lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga ini sebagai berarti kan D pangkat N dN itu adalah integral Fn kemudian dengan delta 1 dan seterusnya kan. Berarti Fn di sini kalau ini berarti kan kalau delta ini berarti sama dengan ini diintegralkan ini berarti di dalamnya adalah F2 kan. Delta 2 kan. Mau maksudnya? Ini kalau ini saya pindah ke kanan ini kan menjadi apa? 5/7 tambah 2/7 kan. Nah, delta ini kan sama dengan ini kan berarti bergantung sama K nya kan. Kemudian integral D1, D2 dan seterusnya. Berarti F2 nya adalah ini kan, suku order 2 kan. Ini namanya kernel, kopling kernel. Seperti halnya tadi, untuk dapatkan S alpha itu kita cari kopling antara apa? Alpha dan D1 dan D1 kan. Untuk dapatkan alpha sama aja ini kopling. Nah, ini kopling kernel untuk suku orde kedua. Suku orde ketiga berarti cari ini dulu nanti baru dapatkan yang ketiga. Suku 4 dapat 4 dan seterusnya. Iteratif. Terus sekarang udah mudah ya, tinggal dapatkan untuk pakai matematika masukkan yang kedua bentuk integral. Feynman diagram kamu lebih suka yang Feynman diagram atau ini nuliskan? Ya kalau Feynman tuliskan ini aja dia. Jadi integral yang rumit tadi dinyatakan sebagai garis-garis gabungan, kemudian dapatkan garis yang lebih tinggi ya. Oh ya, siap. Ya. Nah itu, jadi suku yang orde yang tinggi itu sebagai kombinasi linear dari perkalian dari suku yang linear D1, D2, D3 dan seterusnya. Delta 2 Feynman diagram. Jadi yang rumit tadi integral dinyatakan sebagai nggak terlalu jelas ya, di sini. Dinyatakan sebagai interaksi ini. Nah, ini. Sampaikan di momentum 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N dihasilkan adalah integral tadi itu bisa disederhanakan seperti teks ini adalah F Fn. Jadi integral yang rumit tadi kita bisa simpulkan seperti ini. Jadi kalau dia diintegralkan antara dua densitas berbeda nanti tinggal kita interaksikan aja. Jadi kalau misalnya saya mau cari misalkan ini delta 1 ya, saya mau cari perkalian dengan delta 2 ya, delta 2 jadi kan delta 1 delta atau dengan delta ya,
2. Ini berarti delta 2. Delta 1, delta 1. Seterusnya. Kalau delta 3 tadi tidak ada harapkan. Nah, seperti ini. Berarti ini delta 1, delta 1, delta 1. Kalau saya mau gabungkan delta 2 dengan delta 3 berarti interaksinya adalah ini. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Jadi ini sama ini gabung, sama ini gabung. Ini sama ini gabung, atau ini sama ini gabung, ini sama ini gabung. Nah, jadi dia nanti ada satu ini. Satu, bukan 2, 3, 1, 3 atau 2, 2 ya, 2 dengan 2 yang 10, 1, 3 juga bisa. Ini 2, ini 2, saya interaksikan, ini berarti ini jadi 1. Di sini ketemunya adalah vertex, berarti ini adalah F2, nanti di sini adalah F2. Integralnya jadi 1. Nah, mungkin minggu depan apa namanya? Untuk yang order 3 atau order 2, tapi untuk yang G nya coba lihat di disertasi saya udah turunkan sebenarnya, coba kalian baca di situ. Dari situ untuk yang G2 sama kalau misalnya G3 atau F3 nanti kalian coba cek. Saya sudah turunkan juga di situ. Di minggu depan coba itu yang kita bahas ketiga ya. Turunkan aja, itu sebenarnya udah saya turunkan. Nanti kalau misalnya kalian nggak paham yang diturunkan seperti apa di tulisan saya itu, nanti kita bahas. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Jadi intinya ini kita mau lihat evolusi densitas kan. Nah, jadi kan ini density field. Jadi ada medan di sini, ada medan di sini, dan seterusnya. Itu digambarkan secara matematik seperti tadi. Nanti menghitungnya itu kalau dia di sini namanya istilahnya power spektrum daya. Karena kita sekarang bekerja di 3 dimensi. Bukan 3 dimensi, di ruang Fourier. Kalau dia atau di ruang real kita namakan dengan correlation function, fungsi korelasi. Jadi secara statistik kita hitung densitas satu, densitas lain kita hitung semuanya secara statistik didapatkan densitas. Jadi yang kita dapatkan itu kalau signal itu kan power spectrum ya. Nanti kan kita anggap sini field ya, densitas. Densitas satu, densitas kita cari saja. Terus namakan dengan spektrum daya. Jadi kalau misalnya di correlation function dan mungkin secara sekilas ini saya sampaikan. Di alam semesta misalnya antara satu titik dan titik lain ini bergantung pada apa ini seperti ini di correlation function. Misalkan tergantung sebagai F. Ini apa ini? Nah, kenapa ada BAM di sini? Jadi seperti adanya puncak di situ kan? Nah, seperti ini kalau kita lihat korelasi. Nah, kenapa? Karena ini sekitar 150 megaparsec. Kenapa ada? Ini dari sisa-sisa baryon akustik oscillation, namanya baryon akustik. Waktu dulu kan materi baryon dengan foton itu kan dia coupling, ya kan? Coupling itu berarti kan dia ada ada ikatan dia di situ. Sisa-sisa ikatannya itu kita bisa deteksi menggunakan secara statistik seperti apa. Jadi ada irisan jadi gini.
Karena ada seperti ini kan, densitas di sini besar, di sini besar, sehingga kan di sini besar kan. Nah, jadi daerah ini berapa kira-kira antara densitas satu dengan densitas lain ini sekitar jarak 150 megapaskal. Kita namakan varian acoustic oscillation. Sisa-sisa dari dahulu materi sama partikel itu dia sebelum waktu dia di era sebelum dia dikapur sekitar di bawah 380.000 tahun sebelum di bawah. Dan setelah 380 tahun 380 tahun ya setelah Big Bang itu kan materi dengan foton itu couple terpisah. Jadi foton itu bisa bergerak secara bebas. Nah, itulah yang kita tangkap sebagai latar belakang kosmik yang sekarang. Nah, di ini. Nah, atau kalau misalnya kita gambarkan ini dalam diagram Fourier, maka ini bentuknya ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini berarti power spectrum dan ini adalah kira-kira seperti itu. Jadi yang kita bekerja di sini. Kita lihat. Nah, gimana evolusi dari power spektrumnya? Nah, itu yang sekarang kita pelajari. Kalau dia linear berarti apa? Seperti ini aja kan? Kan gini kan? Nah, tapi yang terjadi bukan seperti itu. Tidak terjadi. Jadi densitas itu juga bergantung terhadap ruangnya, juga bergantung terhadap waktunya. Tidak linear seperti itu. Tidak kita bisa pisahkan dia perkalian linear aja. Yang secara di LCD model ya atau di general kosmologi. Kalau yang di tadi Einstein seperti itu kan ada model-model kosmologi yang lain. Ini bergantung model kosmologinya. Jadi kalau misalnya di dominasi materi atau materi yang seluruhnya dominasi Einstein dia kita bisa nyatakan dia sebagai perkalian linear aja. Jadi densitasnya sama aja. Nah, tapi ini pendekatan ini hanya berlaku untuk densitas yang kecil, tapi kalau di highly non-linear K-nya lebih besar, itu ada istilahnya break. Jadi istilahnya break linearity, jadi non-linear. Ada breaknya, jadi dia hanya break di situ. Kalau kita tahu secara statistik seperti apa densitas yang macam evolusinya itu kan berarti kita tahu gravitasi yang berlaku di situ kan. Berarti kosmologinya seperti apa? Berarti apa? Gravitasi itu kan bergantung terhadap komponennya kan. Sehingga ini perlu kita tahu seperti apa power spektrumnya atau secara statistik hubungan antara satu titik dengan titik lain, sehingga kita tahu gravitasi seperti apa yang berlaku. Kita tahu gravitasi berarti kosmologi. Kalau yang sekarang itu model yang paling solid itu adalah model LCD model. Kita anggap yang model dominasi itu adalah nah ini orang lakukan itu sebabnya orang melakukan apa sekarang Desi Euclid itu Desi lah ya, Desi Euclid juga itu mencari statistik pemetaan dari alam semesta. Jadi kalau mereka dapatkan yang solid berarti mereka tahu kombinasi apa seperti kan di model ini kan theoretical model ya. Nah, saya punya theoretical model nih. Nah, untuk tesis saya kan, saya buktikan secara teori bisa. Ya, sekarang teorinya saya punya teori ini. Kemudian ada nanti data kosmologi, saya bandingkan. Cocok nggak teori saya? Berarti apa kombinasi yang saya bisa bangun kombinasinya kan? Saya bisa bangun kombinasinya kosmologi seperti apa? Cocok nanti berarti saya tahu gravitasinya paling dominan berapa, materinya berapa, dark energy. Kalau nanti ternyata secara statistik tidak sesuai dengan yang RCD model sekarang berarti apa? Harus ada koreksinya kan? Berarti ada fisika yang lain. Nah itu sebabnya orang berupaya untuk mencari distribusi pemetaan dari alam semesta. Itu sebenarnya goals dari kuliah ini, maksudnya secara tidak langsung kadang belajar, tapi behind-nya itu kan matematik semua. Behind-nya jadi ini secara teoritikal modelnya sama. Nanti kan kita mendapatkan petanya, kita bandingkan. Sederhananya seperti itu. Behind-nya ya. Kita tahu ini kan yang paling simpel ya, pertubasan teori, tapi nanti ada juga menyelesaikan persoalan fluidnya. Persoalan fluidnya kan highly non-linear, itu gimana caranya menyelesaikan solusi analitik secara langsung. Nah itu jadi problem juga. Jadi